Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, terdiri dari Sandrina Lindri Fabiola, 20312148, Sepia Cindirena, 20312151, Wening Kartika Dewi, 20312162, Fitri Desjira Sari, 20312178, dan Putri Intan Oktavia, 20312194. Kami ingin mempresentasikan tentang decision making and relevant information. Next. Ada 5 langkah proses pengambilan keputusan. Yang pertama ada mengidentifikasi masalah dan kepastian. Yang kedua ada memperoleh informasi. Yang ketiga membuat prediksi tentang masa depan. Yang keempat mengambil keputusan dengan memilih di antara alternatif. Dan yang kelima terapkan keputusan, evaluasi, pertunjukan, dan belajar. Next. Untuk konsep relevansi sendiri, itu ada biaya yang relevan dan pendapatan yang relevan. Biaya relevan adalah biaya masa depan yang diharapkan, sedangkan pendapatan relevan adalah pendapatan masa depan yang diharapkan yang berbeda di antara alternatif tindakan yang sedang dipertimbangkan. Biaya yang relevan dan pendapatan yang relevan harus terjadi di masa depan dan berbeda di antara tindakan alternatif. Memahami biaya mana yang relevan dengan yang tidak membantu pengambil keputusan berkonsentrasi untuk hanya memperoleh data yang relevan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. B. Informasi yang relevan kualitas dan kuantitatif. Faktor kuantitatif merupakan hasil yang diukur dalam istilah numerik. Beberapa faktornya adalah finansial dan non-finansial. Faktor finansial merupakan faktor yang dapat diukur secara numerik dan dapat dinyatakan dalam istilah moneter. Contohnya biaya bahan langsung dan pemasaran. Faktor non-finansial merupakan faktor yang dapat diukur secara numerik tetapi tidak dapat dinyatakan dalam istilah moneter. Contohnya, pengurangan waktu pengembangan produk baru untuk perusahaan seperti Microsoft. Sedangkan faktor kualitatif merupakan hasil yang sulit diukur secara akurat dalam numerik, misalnya semangat kerja karyawan. Analis biaya relevan umumnya menekankan faktor kuantitatif yang dapat dinyatakan dalam istilah keuangan. Meskipun faktor non-finansial kuantitatif dan faktor kualitatif sulit diukur dalam istilah keuangan, faktor tersebut penting untuk dipertimbangkan oleh para manajer, seperti manfaat faktor kualitatif dalam memilih alternatif penataan ulang. Selanjutnya, yang pertama, pesanan khusus satu kali saja. Ini merupakan salah satu jenis keputusan yang mempengaruhi tingkat output, melibatkan penerimaan atau penolakan pesanan khusus ketika ada kapasitas menganggur, dan pesanan khusus tidak memiliki implikasi jangka panjang. Yang kedua, potensi masalah dalam analisis biaya relevan. Manajer harus menghindari dua masalah potensial dalam analisis biaya relevan, yaitu melihat asumsi yang salah dan data biaya tetap per unit berpotensi menyesatkan manajer. Cara manajer menghindari masalah potensial ini adalah tetap fokus pada total biaya tetap, bukan biaya tetap per unit, dan konsep relevansi. Dan yang ketiga, keputusan harga jangka pendek. Ini merupakan keputusan penetapan harga jangka pendek dengan keputusan yang memiliki horizon waktu hanya beberapa bulan. Selanjutnya, konsep peluang, biaya, dan mengapa manajer harus mempertimbangkan saat membuat keputusan insourcing versus outsourcing. B. Outsourcing dan fasilitas ide. Outsourcing merupakan pembelian barang dan jasa dari vendor luar daripada insourcing. Memproduksi barang yang sama atau menyediakan layanan yang sama dalam suatu organisasi. Contohnya, Honda mengandalkan vendor luar untuk memasok beberapa suku cadang, ini outsourcing, tetapi memilih untuk memproduksi yang lain sebagai bagian internal, ini insourcing. Keputusan mengenai produsen barang atau jasa akan melakukan insource atau outsource disebut keputusan membuat atau membeli. Survei perusahaan menunjukkan bahwa manajemen mempertimbangkan kualitas, ketergantungan pemasok untuk mengirimkan sesuai jadwal, dan biaya sebagai faktor terpenting dalam membuat keputusan membuat dan membeli. Selanjutnya dia akan dibahas oleh Wening. Lalu yang kedua adalah faktor strategis dan kualitatif. Faktor strategis dan kualitatif mempengaruhi keputusan outsourcing. Misalnya, manajer Soho lebih memilih untuk membuat pemutar DVD sendiri untuk mempertahankan kendali atas desain, kualitas, keandalan, dan jadwal pengiriman.
Sebaliknya, manajer SOHO lebih memilih untuk mengalihdayakan pemutar DVD dan fokus pada pengembangan keahliannya dalam penerima media digital. Ketika tingkat ketergantungan perusahaan terhadap pemasoknya meningkat, pemasok dapat menaikkan harga dan membiarkan kualitas dan kinerja pengiriman tergelincir. Untuk meminimalkan risiko, manajer umumnya masuk ke dalam kontrak jangka panjang yang menetapkan biaya, kualitas, dan jadwal pengiriman dengan pemasok mereka. Hampir selalu, faktor strategis dan kualitatif menjadi pertimbangan penting dalam outsourcing keputusan. Next. Lalu yang ketiga ada pengalihdayan internasional. Jika pemasok pemutar DVD berbasis di Meksiko, manajer SOHO perlu mempertimbangkan salah satu faktor penting, yaitu risiko nilai tukar. Misalkan pemasok Meksiko menawarkan SOHO 250.000 pemutar DVD seharga 320 juta peso. Haruskah SOHO membuat atau membelinya? Jawabannya tergantung pada nilai tukar yang diharapkan manajer SOHO tahun depan. Jika mereka memperkirakan nilai tukar 20 peso per 1 dolar, perkiraan biaya pembelian SOHO sama dengan 16 juta dolar atau 1,32 miliar peso. 20 peso per 2 dolar lebih besar dari 15 juta dolar biaya yang relevan untuk membuat pemutar DVD. Manajer SOHO lebih memilih untuk membuat pemutar DVD. Namun, jika manajer SOHO mengantisipasi nilai tukar 22 peso per 1 dolar, perkiraan biaya pembelian SOHO sama dengan 14 juta dolar 545.454 atau 1,32 miliar peso. 22 peso per 2 dolar yang kurang dari 15 juta dolar biaya relevan untuk membuat pemutar DVD. Manajer SOHO lebih memilih untuk membeli DVD. Terdapat pilihan lain, SOHO dapat menandatangani kontrak forward untuk membeli 320 juta peso. Kontrak forward memungkinkan SOHO untuk mengontrak hari ini untuk membeli peso tahun depan dengan biaya tetap yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga melindungi dirinya dari risiko nilai tukar. Jika manajer SOHO memilih rute ini, mereka akan membuat atau membeli pemutar DVD jika biaya kontrak lebih besar atau kurang dari 15 juta dolar. Outsourcing internasional mengharuskan manajer untuk mengevaluasi biaya manufaktur dan transportasi, risiko nilai tukar, dan faktor strategis dan kualitatif lainnya sebagai kualitas, keandalan, dan efisiensi rantai pasokan. Next. Lalu yang keempat ada pendekatan alternatif total. Dalam keputusan make or buy, diasumsikan bahwa kapasitas saat ini digunakan untuk membuat pemutar DVD akan menganggur jika SOHO membeli DVD dari Broadfield. Seringkali kapasitas yang dilepaskan dapat digunakan untuk tujuan lain yang menguntungkan. Dalam hal ini, SOHO manager harus memilih apakah akan membuat atau membeli berdasarkan cara terbaik untuk menggunakan produksi yang tersedia kapasitas. Lalu yang kelima ada pendekatan biaya peluang. Memutuskan untuk menggunakan sumber daya satu arah berarti manajer harus melepaskan kesempatan untuk menggunakan sumber daya dengan cara lain. Kesempatan yang hilang ini merupakan biaya yang harus dipertimbangkan oleh manajer ketika mengambil keputusan. Biaya peluang adalah kontribusi terhadap pendapatan operasional yang hilang dengan tidak menggunakan sumber daya yang terbatas dalam penggunaan alternatif terbaik berikutnya. Pendekatan biaya peluang tidak mengacu pada Digitex. Di bawah pendekatan biaya peluang, biaya setiap alternatif mencakup biaya tambahan dan biaya peluang. Keuntungan yang hilang karena tidak membuat Digitex. Biaya peluang ini muncul karena Digitex dikecualikan dari pertimbangan formal dalam alternatif. Next. Lalu yang keenam, dalam tampilan ini ditampilkan contoh perhitungan dalam membawa biaya persediaan. Next. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sandrina. Baik, ini adalah contoh soal konsep peluang biaya dan mengapa manajer harus mempertimbangkan saat membuka keputusan insourcing versus outsourcing. Next. Keputusan bauran produk dengan kapasitas kendala. Keputusan dibuat manajer tentang produk mana yang akan dijual dan dalam jumlah berapa,
Keputusan ini biasanya memiliki fokus jangka pendek karena biasanya muncul dalam konteks batasan kapasitas yang dapat dilonggarkan dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, misalnya perusahaan BMW terus-menerus menyesuaikan campuran model mobilnya yang berbeda dengan fluktuasi harga jual dan permintaan. Untuk menentukan bauran produk, manajer memaksimalkan pendapatan operasi tunduk pada kendala seperti kapasitas dan permintaan. Dalam banyak kasus, produsen memiliki tantangan untuk mencoba memaksimalkan total pendapatan operasional untuk berbagai produk, masing-masing dengan lebih dari satu sumber daya yang membatasi. Beberapa kendala mungkin mengharuskan produsen atau pengecer untuk menyimpan produk dalam jumlah minimum, meskipun produk ini tidak terlalu menguntungkan. Untuk menentukan bauran produk yang paling menguntungkan, produsen harus memaksimalkan total margin kontribusi dalam menghadapi banyak kendala. Kemacetan, teori kendala, dan analisis throughput margin. The Theory of Constraint menjelaskan metode untuk memaksimalkan pendapatan operasi ketika dihadapkan dengan beberapa operasi bottleneck dan beberapa operasi non-bottleneck. 3 ukuran yang digunakan untuk mengimplementasikan teori yaitu throughput output contribution sama dengan penerimaan dikurangi biaya bahan baku langsung dari harga jual. Yang kedua, investment cost sama dengan jumlah biaya bahan baku, work in process, dan finished good inventory. Yang ketiga, biaya operasi sama dengan seluruh biaya operasi dalam memperoleh kontribusi throughput output. Probabilitas pelanggan dan biaya yang relevan. Analisis pendapatan relevan dan biaya relevan dari menjatuhkan pelanggan. Tampilan ini adalah contoh soal yang menunjukkan kerugian dari $32.000 pada akun Wix karena Wix menempatkan pesanan margin rendah dengan sekutu dan memiliki biaya pemesanan, pemrosesan, pengiriman, penanganan furnitur, dan pemasaran yang relatif tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitri Destira. Yang B, analisis pendapatan relevan dan biaya relevan untuk menambah pelanggan. Tampilan di samping menunjukkan pendapatan relevan melebihi biaya relevan sebesar $6.000. Biaya peluang untuk menambahkan Laurel adalah 0, karena tidak ada alternatif penggunaan fasilitas Elite Waste. Biaya penyusutan tidak relevan dalam memutuskan apakah akan melepaskan Wix sebagai pelanggan karena penyusutan peralatan yang telah dibeli adalah biaya masa lalu. Tetapi biaya pembelian peralatan baru di masa depan yang kemudian akan dihapuskan sebagai depresiasi relevan dalam memutuskan apakah akan menambah Laurel sebagai pelanggan. Next. C. Analisis pendapatan dan biaya yang relevan dari penutupan atau penambahan kantor cabang atau divisi bisnis. Tampilan di samping menyajikan analisis pendapatan relevan dan biaya relevan menggunakan data dari kolom total. Pada tampilan 12.8, kerugian pendapatan sebesar $1.200 akan melebihi penghematan biaya sebesar $1.158 dan menurunkan pendapatan operasional sebesar $42.000. Tampilan 12.10, kolom 2 menunjukkan bahwa mereka harus membuka Elite Shot karena pembukaan Elite Shot akan meningkatkan pendapatan operasional sebesar $17.000. Next. Ketidakrelevanan biaya historis dan keputusan penggantian peralatan. Biaya masa lalu atau historis tidak relevan dengan pengambilan keputusan dikarenakan keputusan tidak bisa mengubah sesuatu yang sudah terjadi. Biaya nilai-nilai buku dikurangi akumulasi penyusutan peralatan yang ada adalah biaya masa lalu yang tidak relevan. Next. Keputusan dan evaluasi kinerja. Dengan melakukan ini untuk setiap keputusan, bagaimanapun membuat model evaluasi kinerja sangat tidak praktis. Sebagai hasil dari kesulitan praktis ini, sistem akuntansi jarang melacak setiap keputusan secara terpisah. Evaluasi kinerja berfokus pada pusat tanggung jawab untuk periode tertentu, bukan pada proyek atau peralatan individual selama masa manfaatnya. Dengan demikian, efek dari berbagai keputusan digabungkan dalam satu laporan kinerja dan ukuran evaluasi. Misalnya, pendapatan operasional
Manajer tingkat rendah membuat keputusan untuk memaksimalkan pendapatan operasional dan manajemen puncak melalui sistem pelaporan jarang mengetahui alternatif yang diinginkan yang tidak dipilih oleh manajer tingkat rendah. Karena konflik antara keputusan dan model evaluasi kinerja, pertimbangan konflik lain antara model keputusan dan model penilaian kinerja. Baik, sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.